wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oh iya, seperti di intro di awal, kalian sudah tahu belum nama aku siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Erlisa Mesaro dari Sekolah Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sejarah dan masa praaksara. Apa sih sejarah itu? Secara etimologis, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya syajaratun. Kemudian bahasa Melayu menyebutnya dengan kata syajarah dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan kata sejarah yang memiliki arti silsilah atau keturunan. Kalian bisa melihat penjelasannya yang ada di atas ini ya. Oke, apa sih konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah? Manusia adalah pelaku dari setiap peristiwa, sedangkan ruang adalah tempat terjadinya sebuah peristiwa yang terjadi. Sedangkan waktu adalah batasan temporal yang terjadi pada sebuah peristiwa dan menggambarkan bahwa peristiwa itu nyata dan jelas. Apa sih kronologi, diakronik, dan sinkronik itu dalam sejarah? Yang pertama, kronologi. Secara etimologis, kronologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos yang memiliki arti waktu, sedangkan logos yang memiliki arti uraian. Apa itu diakronik? Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani, dia dan kronos. Dia yang memiliki arti melalui, melampaui, melintas, dan sedangkan kronos yang memiliki arti waktu. Sinkronik. Yang terakhir adalah sinkronik. Sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu shine dan kronos. Shine yang memiliki arti dengan, sedangkan kronos yang memiliki arti waktu. Oke, segitu saja penjelasannya tentang konsep sejarah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki masa praaksara. Apa sih masa praaksara itu? Masa praaksara itu adalah masa di mana manusia purba atau manusia zaman dahulu belum mengenal tulisan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menulis di atas ini ya. Bagaimana sih asal-usul terciptanya bumi? Asal-usulnya karena terjadinya Big Bang atau ledakan dahsyat atau dentuman yang sangat keras sekitar 13, juta miliar tahun yang lalu. Dan di situ bumi masih seperti gumpalan gas yang padat dan berevolusi kurang lebih 2, miliar tahun yang lalu hingga sekarang. Pada proses perkembangan terbentuknya bumi ada 4 masa, yaitu masa Arkoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan masa Paleozoikum. Masa yang pertama adalah masa Arkoikum, yaitu masa yang paling tertua, dan di sini bumi masih labil, belum ada tanda-tanda kehidupan. Sedangkan masa Paleozoikum di sini sudah terlihatnya makhluk-makhluk yang hidup seperti mikroorganisme. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di atas ini ya. Selanjutnya masa Mesozoikum. Masa ini sering disebut masa sekunder kedua. Dan di sini sudah mulai munculnya binatang-binatang yang berukuran besar seperti dinosaurus atau gajah purba. Yang keempat adalah masa Mesozoikum. Di masa ini terbagi 2 zaman, yaitu tersier dan kuarter. Tersier ini adalah masa di mana munculnya primata seperti kera. Oke, karena tadi diikat sebentar ya. Baiklah, yang kedua adalah zaman kuarter. Di sini terbagi 2 kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen itu adalah munculnya para manusia purba, sedangkan kala Holosen yaitu manusia purba lebih sempurna, yaitu dengan jenis Homo species hingga ciri-ciri manusia pada zaman sekarang. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca di atas ini ya. Oke, segitu saja penjelasan tentang konsep materi dan masa praaksara. Bila ada kesalahan atau pengucapan kata dari saya, tolong dimaafkan ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.